Bab 236. Apakah kamu ingin menyesalinya? Zhao Ping dan orang-orangnya benar-benar bukan manusia. Pada titik ini, Zheng Tu sangat tertekan sampai hampir menangis. Wajah Mu Qiao tiba-tiba menggelap dan dia ingin marah. Mu Jianzhang segera berteriak, omong kosong. Tuan Zhao sudah beristirahat di rumah dan tidak keluar sama sekali. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tuan mudamu, Anda hanya melihat permukaannya saja. Zheng Tu menggertakkan giginya dan berkata, kemudian, Zhao Ping jelas-jelas tetap bersama Anda adalah untuk menahan Anda. Diam-diam, mereka mengirim orang untuk menangani kami. Aku tidak tahu tentang ini. Mu Jianzhang berkata, justru Tuan Zhao yang memberitahuku. Tetapi kalian begitu banyak, dan kalian begitu kuat, bukankah kalian masih mampu menahan serangan beberapa penduduk desa di desa Siping? Bahkan jika kalian benar-benar tidak dapat menahannya, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri, bukan? Bagaimana bisa kalian semua tertangkap? Dia menggunakan taktik licik. Zheng Tu berkata dengan marah, kami menemukan seorang penduduk desa mengendarai kereta keledai untuk mengirim anggur, dan dia kebetulan melewati jalan setapak tempat kami bersembunyi. Apakah kalian ketahuan? Mu Jianzhang berkata dengan aneh, itu tidak benar. Bahkan jika kalian ketahuan, kalian masih bisa melarikan diri. Ya benar, kami memang bisa melarikan diri. Zheng Tu berkata, orang yang datang hanya satu orang, apakah kami perlu melarikan diri? Hanya satu orang. Menangkap kalian semua. Wajah Zheng Tu semakin merah dan menunduk, berharap dia bisa mengubur dirinya di bawah tanah. Sungguh memalukan. Akhirnya, tanpa Mu Jianzhang, dia berhasil mendapatkan hak untuk memimpin pertempuran, tetapi dia dihancurkan oleh musuh dengan kekuatan satu orang. Jika kabar ini menyebar, bagaimana dia masih bisa bertahan di ibu kota? Tetapi ketika Mu Jianzhang mengajukan pertanyaan, dia harus menjawab dengan jujur. Dia membuka luka lagi dan terus menuangkan garam di atasnya. Wajah Zheng Tu meringis kesakitan di dalam hatinya. Sakit hati karena ditipu. Pria itu mengeluh sepanjang jalan dan memarahi Zhao Ping karena tidak berguna. Sudah gelap dan semua orang bersiap untuk makan malam, tetapi dia diminta pergi ke pemerintah daerah untuk mengirim anggur tanpa dibayar. Zheng Tu melanjutkan ceritanya, pria itu mengeluh sebentar, melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, jadi dia mulai minum anggur diam-diam. Itu ternyata anggur akasia. Tuan mudamu, Anda juga tahu betapa berharganya anggur akasia dan aromanya sangat enak dan sangat kuat. Hanya mencium baunya saja sudah membuat orang ngiler. Apalagi, pria itu juga membawa 2 toples anggur akasia, bernilai puluhan ribu tael perak. Kami tidak tahan untuk merampoknya. Hanya beberapa puluh ribu tael perak, bisa tergoda. Jadi kalian tidak peduli dengan rencana besar kita. Mu Jianzhang berkata, kalian benar-benar mengecewakan saya. Tuan mudamu, menghadapi kesempatan sempurna seperti itu, apakah Anda tidak ingin merampoknya? Zheng Tu bertanya retoris. Aku. Wajahnya memerah yang tidak terdeteksi melintas di wajah Mu Jianzhang. Jika itu terjadi, dia sendiri juga pasti akan melakukan perampokan. Setelah merampok anggur, dia bisa membawanya kembali ke ibu kota dan menjualnya diam-diam. Itu adalah merupakan tabungan kecilnya sendiri. Tetapi ini tidak boleh diceritakan kepada Zheng Tu. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian terekspos setelah merampok? Dan kemudian kalian ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang Tuan Zhao. Mungkin masih salah dugaanku. Kalian sepertinya tidak melawan sama sekali. Lebih seperti diam-diam diikat saat tidur. Coba lanjut ceritakan. Zheng Tu menghela nafas lagi, kami berhasil merampok anggur akasia, tetapi tidak terekspos. Pria itu sangat penakut. Ketika dia melihat begitu banyak dari kami, dia segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, meminta kami untuk tidak membunuhnya. Lalu saya menjelaskan, bahwasanya kami berada di sini hanya untuk membahas kerjasama dengan Tuan Zhao Ping. Kami tidak ingin membunuh siapapun, jadi kami akan menyanderanya di sisi kami, asalkan dia tidak lari dan mengungkapkan informasi tersebut. Betul sekali. Mu Jianzhang mengangguk, kita berada di sini hanya untuk membahas bisnis, kita tidak boleh melakukan pembunuhan. Lalu bagaimana? Bisa dikatakan bahwa perampokan itu juga sangat sukses, dan tidak ada yang mengungkapkan informasi tersebut. Posisi kami sangat tersembunyi, dan ketika waktunya tiba,
kami bisa masuk ke desa Siping dan memaksa Zhao Ping menyerahkan formula anggur akasia. Bagaimana bisa gagal? Setelah perampokan, kami semua mencium aroma anggur akasia lagi, jadi kami tidak bisa menahan diri untuk mencicipi beberapa tegukan. Zheng Tu berkata, omong kosong. Mu Jianzhang berkata dengan wajah gelap, apa yang saya katakan padaku segera. Berhati-hatilah dalam segala hal, terutama selama perang, dan hindari minum anggur dan bersenang-senang. Sekarang kalian mabuk dan melewatkan semuanya. Aku tidak mabuk, tapi anggurnya beracun. Zheng Tu berkata dengan wajah sedih. Siapa yang akan berpikir bahwa seseorang akan meracuni sebotol anggur akasia senilai 25.000 tael perak? Bukankah ini menyia-nyiakan sumber daya alam yang bernilai puluhan ribu tael? Sungguh pemborosan. Bahkan Liu Wenhao, tuan muda paling boros di ibu kota, tidak akan berani sebegitu boros. Kami hanya mencicipi sedikit dan merasakannya, tetapi kemudian kami jatuh ke tanah satu persatu. Ketika kami membuka mata lagi, kami sudah diikat oleh pria itu dan dikirim ke sini. Kalian. Mu Jianzhang menunjuk mereka dan sangat marah sampai tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu yang hampir sukses tetapi akhirnya gagal berhasil. Tetapi kemudian dia berpikir, bagaimana jika itu dirinya? Bisakah dia menahan godaan anggur akasia? Mu Jianzhang khawatir hasilnya tidak berbeda dengan Zheng Tu dan yang lainnya, yang juga berakhir dengan diikat oleh orang-orang Tuan Zhao. Mu Jianzhang hanya bisa mengatakan di dalam hatinya bahwa Tuan Zhao benar-benar seorang dewa. Mereka benar-benar mencapai perencanaan kemenangan sejak ribuan mil jauhnya. Dia kalah dalam pertempuran ini, dengan sangat telak. Dan itu adalah kekalahan total tanpa sedikit pun perlawanan. Mu Qiao bertanya dengan tersenyum pada saat ini, Saudara Jianzhang, bisakah kamu bekerja sama dengan Tuan Zhao Ping sekarang? Aku. Mu Jianzhang tercekik dan terhenti. Dia mulai ragu lagi. Memang benar dia kalah, tetapi Zhao Ping menggunakan siasat atau cara kejam untuk meracuni anggur akasia. Siapa yang akan memikirkan ini? Jika ada konfrontasi langsung, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah. Bagaimana? Mu Qiao berkata dengan nada dingin, apakah kamu ingin menyesalinya? Tidak masalah jika kamu menyesalinya. Siapa yang akan membantumu sepupuku? Jika kamu tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, mungkin kamu masih bisa pergi. Tuan Zhao Ping, demi saya, dia pasti tidak akan mempermalukanmu. Tetapi, Mu Qiao menunjuk Zheng Tu dan yang lainnya dan mengangkat suaranya dengan tajam, orang-orang ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bagaimanapun, upaya mereka untuk menyerang desa Siping sudah menyentuh batas garis bawah Tuan Zhao Ping. Bagaimana Tuan Zhao Ping akan menghukum mereka? Mu Jianzhang tersipu dan bertanya, bisakah kamu membantuku memohon pada Tuan Zhao Ping dan memintanya untuk membebaskan mereka? Hehe. Mu Qiao mencibir, saya hanya seorang juru masak di sisi Tuan Zhao Ping, bagaimana mungkin saya bisa memiliki reputasi sebesar itu untuk memohon pada Tuan Zhao Ping? Kamu terlalu memandang tinggi padaku. Adapun bagaimana menghukumnya, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Tuan Zhao Ping, mereka yang menyentuh garis bawahnya seringkali tidak punya pilihan selain mati. Tidak ada opsi kedua. Ah, ini. Mu Jianzhang ketakutan. Kali ini ketika mereka datang ke desa Siping, dia adalah yang paling tertua yang memimpin tim. Tujuannya adalah agar kerjasama berhasil, dan dia memiliki kredit terbesar untuk mengetahui resep anggur akasia, yang bahkan akan membuat wajah ayahnya terlihat cerah. Tetapi begitu dia gagal, kesalahannya akan menjadi yang terbesar. Sekarang ini bukan hanya kegagalan sederhana, tetapi kecuali dia, semua orang mungkin akan dipenggal kepalanya. Bahkan jika aku bisa kembali ke ibu kota hidup-hidup, keluarga orang-orang itu akan merobekku menjadi kepingan-kepingan. Bukan hanya ayah yang tidak akan menghentikannya, bahkan sangat mungkin ayah akan membantu memotong-motongku. Kecuali kamu bisa dengan rela membantu Tuan Zhao Ping untuk menebus kesalahanmu. Mu Qiao menambahkan, dengan kemampuanmu dan bantuan yang tulus, Tuan Zhao Ping, saya percaya dia bisa menyelamatkan semua orang ini dalam waktu kurang dari 3 tahun. 3 tahun. Mu Jianzhang sedikit mundur. 3 tahun cukup bagi keluargamu untuk benar-benar melupakannya. Namun, sebelum dia bisa menolak, dia melihat seseorang berlari masuk ke halaman dengan tergesa-gesa. Sambil berlari, dia berteriak dengan suara keras.
Saudara Ping, ini tidak baik. Saudara Ping, ini tidak baik. Kenapa berteriak? Mu Kiao mengerutkan kening dan memarahi. Tuan Zhaoping sedang beristirahat. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan padaku. Kamu, Tian Zhen berkata dengan nada meremehkan, kamu hanya seorang juru masak, bisakah kamu menjadi tuan? Aku ingin bertemu langsung dengan Tuan Zhaoping. Li Hu, bangunkan tuan dengan cepat. Liu Wenhao datang dengan pasukan besar. Mu Kiao yang tadinya hampir marah menjadi serius saat mendengar ini, dan segera memanggil Zhaoping. Apa? Mu Jianzhang terkejut dan maju untuk menangkap kerah Tian Zhen. Namun dia tidak berhasil menangkapnya dan justru ditendang oleh Tian Zhen yang berkata dengan cemas, musuh sedang menyerang, seseorang mencoba masuk ke kamar tidur Tuan Zhaoping. Wosh wosh. Mengikuti teriakan itu, beberapa bayangan hitam tiba-tiba melayang turun di halaman. Mereka mengambil Zhuge Lianu dan mengarahkannya pada Mu Jianzhang. Melihat ini, Mu Jianzhang hampir jatuh ke tanah ketakutan. Aku sudah berkeliaran di sini begitu lama, kenapa tidak melihat seorang pun penjaga? Dari mana mereka semua datang? Mu Kiao juga terkejut dan buru-buru berdiri di depan Mu Jianzhang, melindunginya di belakangnya. Bagaimanapun, orang itu juga sepupunya. Jika dia terbunuh secara tidak sengaja di desa Siping, rencana ayahnya untuk membentuk aliansi dengan Zhaoping akan benar-benar hancur. Serangan musuh. Apa yang terjadi? Zhaoping telah dibangunkan. Dia bahkan tidak sempat mengenakan pakaian, jadi dia berlari keluar dengan panik dan bertanya, berapa banyak orang yang datang? Saudara Ping, ini orang ini. Tian Zhen menunjuk Mu Jianzhang dan berkata, aku baru datang untuk melaporkan berita, dan dia ingin membunuhku untuk membungkamku. Hah? Zhaoping juga menarik napas lega saat melihat itu adalah Mu Jianzhang. Dia mengangkat kakinya dan menendang Tian Zhen pergi, lalu berkata dengan marah, Tuan mudamu adalah tamuku, bukan musuhku. Mendengar ini, Mu Jianzhang menghela napas lega dan berkata, bocah, dengar itu. Aku adalah tamu di sini. Kamu, di sisi lain, mengatakan bahwa Liu Wenhao datang dengan sekelompok besar orang. Di mana mereka? Mengapa kita tidak melihat orang? Apakah Liu Wenhao membawa banyak orang ke sini? Hati Zhaoping tiba-tiba lega dan dia bertanya, apakah kamu yakin? Berapa banyak orang yang sebenarnya ada? Di mana? Bab 236 selesai.